Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan fasal menyapu di atas sepatu. Kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'ita. Dan bermula mengusap di atas dua sepatu, jaizun itu boleh, bi thalathati syara'ita dengan tiga segala syarat. Jadi kita mengusap di atas sepatu ini ganti daripada membasuh kaki ketika kita berwudu. Misalkan kita di perjalanan atau enggak di perjalanan karena cuaca dingin atau apa. Jadi ketika kita berwudu, ketika pas kita membasuh kaki, itu boleh mengusap di atas dua sepatu. Kita enggak usah lagi membasuh kaki, gantinya kita ngusap di atas dua sepatu. Itu boleh enggak? Boleh, tapi dengan tiga syarat. Yang pertama, ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalil taharati, bahwa memulai ianya seseorang akan make keduanya dua sepatu ba'da kamalil taharati, setelah sempurna suci. Jadi baru dia boleh mengusap sepatu tersebut, dia harus memakainya setelah sempurna suci. Misalkan dia mau perjalanan lah, kan dia pakai sepatu. Ketika dia pakai sepatu tersebut, dia harus sudah berwudu, harus suci. Harus suci di sini maksudnya sudah berwudu. Kemudian pas mau wudu yang selanjutnya, karena sudah datang waktu sholat ya, misalkan, kemudian dia berwudu, pas ketika membasuh kaki, dia boleh mengusap di atas sepatu aja. Jadi sepatunya nggak usah dibuka dengan tujuan untuk membasuh kaki, itu boleh. Jadi syarat yang pertama, dia harus memulai pakai sepatu setelah sempurna suci. Wa ayyakuna satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamaini. Dan bahwa adalah keduanya dua sepatu, satiraini itu menutup keduanya bagi tempat basuh fardu, minal qadamaini daripada dua kaki. Syarat yang selanjutnya yaitu sepatu tersebut harus menutupi tempat yang wajib kita basuh dari kaki. Ketika kita berwudu, jadi bagian kaki yang wajib kita basuh, maka sepatu yang kita pakai biar bisa kita mengusap di atasnya harus bisa menutupi bagian-bagian yang wajib kita basuh ketika kita basuh kaki. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dan bahwa adalah keduanya dua sepatu, mimma itu sabit daripada barang yang mungkinlah terus menerus berjalan, alaihima di atas keduanya dua sepatu. Jadi kriteria sepatu yang selanjutnya yang boleh kita mengusap di atasnya, sepatu tersebut harus bisa mungkin terus menerus berjalan. Maksudnya kadang ada sepatu yang memang kualitasnya itu tidak bagus. Ketika kita menanjak sebentar sudah sobek. Itu nggak bisa lagi kita mengusap di atasnya. Maka sepatu di sini memang sepatu yang harus kuat. Kita mau berjalan kemanapun dia bisa bertahan, dia nggak mudah copot. Karena kalau sudah copot, ketika kita berwudu itu diwajibkan untuk membasuh kaki, nggak boleh sebagai gantinya kita mengusap di atas sepatu. Wa yamsahu muqimu yauman wa lailatan, dan mengusap oleh orang yang bermukim yauman akan sehari dan semalam. Jadi batasan usapan sepatu bagi orang yang mukim, bagi orang yang menetap itu cuman sehari semalam 24 jam. Jadi ketika kita
membasuh kaki di wudhu nggak usah. Jadi nggak usah basuh kaki, langsung usap di atas sepatu, udah bisa, nggak apa-apa. Itu keringanan ya bagi kita. Cuman karena kita mungkin ya bisanya cuman 1 hari dan 1 malam aja. Wal musafiru, dan bermula orang yang musafir, salasata ayyamin bilayaliha. Salah satu ayamin itu ada 3 hari, bilayalihinna, dengan segala malam-malamnya beberapa hari. Jadi kalau orang yang musafir, batas boleh menyapu di atas sepatu itu sebanyak 3 hari beserta malamnya. Berarti 3 hari plus 3 malam. Wa ibtida'ul muddati min hina yuhditsu ba'da lubthil khuffaini, dan bermula permulaan masa mengusap, min hina yuhdatsu itu mulai ketika dia berhadas. Mulai ketika berhadas ianya seseorang, ba'da lubthil khuffaini, setelah memakai sepatu. Jadi kan tadi durasinya ada 3 malam 3 hari, ada yang 1 hari 1 malam buat orang mukim. Jadi dihitung 1 hari, dihitung 3 hari ini mulai ketika dia berhadas setelah dia pakai sepatu. Karena pas pertama dia pakai sepatu kan dia masih suci, masih ada wudhunya. Nah, dia pakailah sepatu. Pas sudah berhadas, sudah nggak ada lagi air wudhu, maka disitulah start mulainya dia dihitung masa menyapu. Berarti kalau orang mukim setelah melewati sehari semalam itu udah nggak bisa. Kalau orang musafir pun setelah melewati 3 hari 3 malam itu udah nggak bisa. Harus membasuh kaki karena udah nggak bisa. Fa'in masaha fil hadari thumma safara au masaha fis safari thumma aqama atamma mashal muqimi. Maka jika mengusap ianya seseorang fil hadari pada hadir, thumma safara kemudian musafir ianya seseorang, au masaha atau mengusap ianya seseorang di safir, thumma aqama kemudian menetap ianya seseorang, atamma niscaya menyempurnakan ianya seseorang akan mengusap orang mukim. Jadi ketika seseorang telah mengusap sepatu di hadir, maksudnya dia seseorang yang mukim, dia mengusap sepatu, thumma safara, kemudian tiba-tiba dia musafir. Memang dia rencananya kan orang hadir, dia cuma mukim aja, tiba-tiba dia musafir. Au masaha atau seseorang mengusap sepatu fis safari di safir, di perjalanan. Thumma aqama kemudian tiba-tiba aqama dia bermukim. Jadi masa atau durasi mengusap sepatu itu gimana? Atama mashal muqimi, dia menyempurnakan mengusap orang mukim. Nah, karena dia sudah berubah-ubah, pertama dia hadir, kemudian dia safir, atau dia pertamanya safir, kemudian dia bermukim, maka durasi yang dia pakai untuk mengusap sepatu ini yaitu durasi orang mukim. Jadi hanya boleh cuman sehari dan semalam saja. Wa yubtilul mashu, dan batallah mengusap sepatu bi thalathati asya'a dengan 3 skala perkara. Yang pertama bi khal'ihima, dengan copot keduanya 2 sepatu. Pas kita berjalan tiba-tiba copot sepatunya, maka itu sudah batal mengusap sepatunya. Jadi nanti ketika kita berwudu nggak boleh kita hanya mengusap tanpa membasuh kaki karena sudah batal ya. Wang qidai muddati, dan telah habislah masa, karena durasinya kan berbeda-beda. Kalau orang mukim 1 hari, orang musafir 3 hari. Nah, jadi ketika durasinya sudah habis, maka sudah nggak boleh lagi untuk kita mengusap di atas sepatu. Wajib untuk membasuh kaki, nggak boleh mengusap. Kemudian wa mayujibul ghusla, dan barang-barang yang mewajibkan ia barang akan mandi. Mandi di sini mandi besar. Sesuatu yang mewajibkan kita mandi besar itu menjadi hal-hal yang membatalkan mengusap di atas sepatu kita. Kita berjunub, kalau orang perempuan sudah berhaid dan lain sebagainya, itu membatalkan mengusap di atas sepatu.